Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan Alfenudin. Pada saat ini saya aktif berkuliah di salah satu universitas swasta di Purwakarta, tepatnya di STAI Dr. KHZ Mutakin. Saya mengambil studi jurusan Pendidikan Agama Islam dan saat ini saya beranjak di semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ringkas mengenai Ulumul Quran. Video ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah tersebut. Pengertian Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum yang berarti ilmu dan Al-Quran yang berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, yang ditulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Menurut bahasa, Ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun Ulumul Quran secara istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda. Menurut Manan Al-Qattan, ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, kodifikasi, dan tertibnya penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan menurut Az-Zarqani, Ulumul Quran merupakan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasikh mansuh, dan penolakan hal-hal yang biasa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal yang lainnya. Adapun ruang lingkup dari pembahasan Ulumul Quran yaitu pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau sering disebut Nuzulul Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayatnya. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara membaca Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Tadi sudah disebutkan pengertian Al-Quran menurut Manan Al-Qattan, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala. Sedangkan menurut Al-Jurjani, Al-Quran merupakan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam tempo waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi. Nah, adapun hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu pertama, memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan difahami. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Adapun pengumpulan Al-Quran, prosesnya yang pertama yaitu penghafalan Al-Quran. Kedatangan wahyu merupakan suatu yang dirindukan Nabi. Oleh karena itu, ketika wahyu datang, Nabi langsung menghafal dan memahaminya. Tindakan Nabi tersebut merupakan suri tauladan yang diikuti oleh para sahabatnya. Yang kedua, proses penulisan Al-Quran dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan pada masa Khulafah Ar-Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf dan disempurnakan penulisannya pada masa Utsman bin Affan dengan sistem penulisan yang disebut Tros Utsmani. Dengan demikian, ilmu rasm menjadi salah satu cabang ilmu ulumul Quran.
Pada masa ini sudah familiar ilmu tafsir Al-Quran, asbabun nuzul, nasikh mansuh, gharib Al-Quran, dan sejenisnya, yang semua itu menjadi cabang dari ilmu ulumul Quran. Baiklah, Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang saya hormati, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.